Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Karena kayak di mana-mana itu yang namanya batuk pilek itu kayak lagi musim ya. Ya kayak aku ya, udah batuk gini kayaknya udah sembuh 1 minggu belum sembuh-sembuh. Masih bindeng juga gini suaranya. Apalagi anak-anak kayaknya lagi musim gitu yang batuk pilek. Sampai di sekolah anakku juga diumumin siapa yang lagi sakit batuk atau pilek kalau bisa nggak usah sekolah kalau emang lagi sakitnya berat. Dan kalaupun dia pengen sekolah gitu dia harus bawa masker cadangan sampai hand sanitizer, dan lain gitu deh. Kayaknya protokol udah mulai diketatin lagi gitu ya. Aku doain juga semoga teman-teman yang lagi pada nggak enak badan cepet sembuh dan biar lebih semangat lagi ya dalam beraktivitas. Mungkin ini pada kaget ya loh kalau langsung video tentang masak. Oke, sebelum aku jelasin, jadi ini aku mau masak ikan kembung sate acar kuning ya teman-teman. Jadi ini untuk makan siang kita. Di sini bahannya ada wortel, ada timun untuk acarnya, ada serai, lengkuas, daun salam, sama bumbu kuning dan juga ikan kembung satenya. Jadi ini aku masak yang simple aja ya teman-teman. Simple karena bumbu kuningnya itu udah stok di kulkas gitu. Jadi tinggal nyiapin bumbu-bumbu lainnya aja yang diiris-iris. Jadi ini aku mau jelasin kalau ini yang masak itu suami aku ya teman-teman. Soalnya pas aku mau masak itu anakku yang kecil tuh rewel, pengen sama mamanya aja. Jadi ya udah deh aku tinggal aja suamiku di dapur. Jadi tinggal klik videonya kalau dia lagi masak. Sambil goreng ikannya, di sini aku mau jelasin kenapa sih langsung video masak gitu. Alasan yang pertama adalah karena memori aku itu udah mau full ya teman-teman. Dan subuh tadi itu hujannya deras banget ya teman-teman. Sampai jam setengah 8 itu aja masih gelap banget kayak masih jam 6 pagi. Hampir aja bikin mager buat gerak beberes-beres rumah. Tapi alhamdulillah ya kelar juga gitu. Pagi-pagi aku udah beres-beres meskipun nggak bisa aku videoin. Oke, balik lagi ke video. Tadi setelah ikannya diangkat, tadi di video ini suamiku tumis bawang gitu ya teman-teman. Karena dia tuh emang suka banget sama bawang. Biasanya aku sih nggak pakai bawang gitu, cuma aku langsung aja tumis bumbu kuningnya. Setelah bumbu kuningnya udah agak wangi, baru deh aku masukin serai, daun salam, sama lengkuas. Nah, di sini juga ditambahin ya teman-teman, kayak tadi ada garam dan juga kaldu jamur. Lalu kita masukin deh wortel dan juga timunnya. Sebenarnya aku pengen banget masak ini tuh dari kemarin ya teman-teman. Soal dari kemarin juga ikan kembung satenya itu aku beli. Tapi berhubung suamiku takut badannya bentol-bentol lagi, karena bentol-bentol kemarin tuh kan takutnya kemungkinan karena udang laut. Jadi masaknya hari ini deh, tapi yang ikan untuk aku dan anak-anak itu di panci sebelah itu ada ayam yang lagi diungkep sama suamiku. Dia pengen sayur kayak gini juga, cuma jadi judulnya jadi ayam acar bumbu kuning. Kemarin aku beli ikan kembung sate ini di tukang sayur langganan aku dengan harga 25.000, isinya 4 biji. Tapi ini gede-gede ya teman-teman. Jadi satu ikan itu bisa aku bagi 2. Jadi hasilnya kan 8 potong, tapi ini aku masak dengan 4 potong aja. Dan inilah hasilnya ikan dan ayam acar kuning. Lauk udah selesai, tinggal kita siapin sayurnya. Di sini aku lagi iris-iris cabai setan untuk campuran di tumisan toge. Soalnya buat aku kalau makan tumis toge nggak ada rasa pedasnya kayak kurang puas. Tapi ini nanti tumisannya aku bagi 2. Misalnya yang pakai cabai itu buat aku dan suami, dan yang nggak pakai cabai itu bisa untuk anak-anak. Dan di sini togenya udah aku cuci ya teman-teman, dan aku biasanya menumis pakai bumbu putih yang biasanya udah aku stok juga di freezer. Dan karena tumis togenya suamiku juga yang masak, dia nggak pengen pakai bumbu putih yang biasa aku stok di freezer ya teman-teman. Dia lebih memilih untuk iris bawang putih dan bawang merah aja. Oke, dioseng-oseng sampai kita tunggu bawangnya wangi. Masak ikan acar kuning ataupun ayam acar kuning tadi dengan komposisi ada bumbu kayak kunyit, serai, lengkuas, insya Allah bikin kita agak fit ya teman-teman, apalagi ditambah dengan makan sayur. Insya Allah bahan-bahan rempah-rempahan kayak gitu bikin badan kita lebih hangat gitu, apalagi dengan cuaca kayak dingin kayak gini. Pokoknya kita harus semangat ya untuk jaga kesehatan. Gimana yang sakit juga biar cepat sembuh kayak aku kayak gini. Dan gimana caranya biar tetap lahap gitu makannya.
Oke, tadi kelihatannya togenya udah dimasukin, kemudian kita tambahin saus tiram, kaldu jamur, dan juga garam. Dan habis itu tinggal diaduk-aduk sampai togenya agak matang. Jadi kita kalau tumis toge biasanya nggak sampai layu banget gitu ya teman-teman, mateng cuma supaya dimakan juga masih ada kriuk-kriuknya. Oke, ini kita pisahin mangkok pertama untuk anakku yang nggak pakai cabai. Soalnya dia kadang kalau pedes tuh jadi bad mood makannya ya. Jadi dipisah aja. Cuma kadang sesekali sih dia pengen gitu nyobain mana yang pedes. Dan inilah hasilnya tumis toge suamiku. Tapi aku yang nyiapin bahan-bahannya ya, soalnya dia nggak suka repot gitu. Yang penting bahan-bahannya udah aku siapin, dia tinggal oseng-oseng deh. Dan balik lagi cuci piringnya pasti ke aku. Jadi seharian itu hujan ya teman-teman. Kita itu nunggu hujan reda, mau pergi keluar tapi nggak reda-reda juga. Ini aja kita pergi jam setengah 6, tapi masih hujan gitu di jalanan. Kenapa kita harus pergi juga? Karena berasku itu udah habis ya, kan kayak aku jelasin di video kemarin gitu, kalau ternyata beras aku habis. Jadi ini kita mau belanja kebutuhan sambil ngajakin anak-anak jalan. Aku mau cerita sedikit ya teman-teman, kalau suamiku tuh suka banget sama dunia peremian. Mau itu ramen, mie ayam, spaghetti, pokoknya tuh dia suka semua. Tapi nggak sering-sering sih makan. Tapi setiap misalnya ada mie instan yang baru, itu tuh pasti dia coba ya rasanya gimana. Nah, jadi ceritanya di Lampung ini ada 2 tempat makan baru ya teman-teman yang baru buka, dan itu tuh kayak tempat makan mie gitu juga. Jadi suami aku tuh excited pengen ngajakin aku dan anak-anak makan di situ. Jadi tempat makannya itu kan dibuka di mall yang sama. Jadi kita tuh ada 2 pilihan lah ya makannya di mana. Dan di pilihan pertama itu ternyata rame banget sampai antriannya juga yang mau makan di situ tuh panjang. Dan karena kita berdua rempong ya bawa 2 anak ini, akhirnya yaudah deh kita memilih ke tempat makan yang satunya lagi. Nah, pas sampai ke sana ya memang jauh berbeda sih. Yang satu ngantrinya super rame banget, yang satunya ya biasa aja sih ya. Masih ada gitu table yang kosong. Akhirnya kita pesan makanan di sana dan aku lihat sebenarnya mie-nya kayaknya homemade ya. Soalnya kelihatan gitu chefnya lagi bikinin mie-nya digulung-gulung kayak gitu kan. Setelah pesan akhirnya makanan pun datang gitu ya. Tapi pas kita makan ya ampun ternyata PR banget ya, mie-nya tuh tebel, kenyal, sampai nggak habis gitu loh. Jadi kita cuma makanin lauk-lauknya aja deh. Sampai suamiku itu yang biasanya doyan mie, dia tuh bener-bener jadi bad mood. Nah udah bad mood itu tuh ternyata mie-nya tuh bikin suamiku agak malek gitu loh teman-teman. Jadi suami itu kalau udah bad mood yaudah deh takut sakit juga gitu ya, mual dia. Jadi kata dia yaudah deh gak usah belanja dulu. Akhirnya yaudah kita cuma ajakin anak-anak jalan. Nah kebetulan kita tuh lama banget ya ternyata dari restoran tadi. Karena kenapa? Karena makanan si kakak Una tuh lama banget datangnya. Sampai kita tuh gak sadar ternyata kita keluar dari restoran tuh udah hampir jam 8 malam. Tapi setelah kita lihat di situ rame banget, mana karena weekend sih ya. Jadinya ya udah deh, takutnya anak-anak juga kan lagi kayak batuk pilek, takutnya makin sakit karena rame banget berinteraksi dengan anak-anak lain, dan juga udah terlalu malam, takut mereka nggak puas mainnya. Akhirnya kita memilih untuk naik kereta aja, balik lagi ke lantai atas. Di sini kakak Una sendiri yang naik keretanya karena ternyata uang cash kita tuh nggak cukup ya teman-teman. Kita tuh lupa banget untuk ke ATM dulu ngambil uang cash, dan ternyata uang cash suami aku cuma cukup untuk bayar kereta 1 orang karena naik kereta ini nggak bisa pakai debit. Dan kalaupun mau ke ATM di mall ini, ATM-nya itu ada di lantai basement ya teman-teman. Kalau mau naik lift itu jauh banget liftnya, dan juga kalau mau naik eskalatornya itu muter-muter karena eskalator itu jauh-jauh jaraknya. Dan setelah kita turun dari kereta, ternyata si Abang Tama lagi ditemenin papanya lagi naik mobil-mobilan. Karena pas banget di depan kereta itu berhenti, itu kan time zone. Meskipun nggak pakai kartu gitu ya mainnya, tapi semoga anak-anak jadi happy deh. Oke, akhirnya kita pun pulang dengan tidak membawa belanjaan apapun ya teman-teman.
Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih udah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa semua teman-teman. Wassalamualaikum.